saya pimpin kita saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sekali lagi ya Bapa yang baik, sekali lagi kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam kami mempelajari firman Tuhan mengenai pranikah, konseling pranikah dan pernikahan Kristen, khususnya dalam segi seksual di dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan bukalah rahasia firman-Mu untuk kami pada pagi hari ini agar kami dapat mengerti firman Tuhan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, jamah setiap hati kami, baik Bapak dan Ibu yang dapat hadir pada pagi hari ini. Tuhan mengajar kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, khususnya di dalam hubungan suami istri yang paling intim, yang tidak ada di dalam dunia ini kecuali dalam hubungan sebagai suami istri. Ini doa kami Bapa, bersama kami dari awal hingga selesainya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebagaimana yang telah kita lihat di sini, di mana kita lihat yaitu dalam bab 6 ya. Ada bersama-sama dengan saya? Ya. Ya. Ada ya? Ya, Oke, ada. kita lihat kehidupan seks dalam pernikahan. Ada jelaskah Kenny di sana? Ada jelas ya? Oke. Jelas. Oke, Kenny teruskan buka kau punya mic supaya saya boleh berhubung, oke? Kehidupan seks dalam pernikahan Kristen. Ya, dalam pernikahan yang lain memang ada hubungan seks ini dalam setiap pernikahan. Namun pada hari ini saya ingin berbicara tentang secara khususnya di dalam pernikahan Kristen, yaitu seks yang disediakan oleh Tuhan itu sendiri. Di sini kamu melihat satu surat cinta saya kepada suami saya. Katanya, untuk suamiku Jasper yang kucintai hingga hari ini. Aku bersyukur kepada Tuhan untuk masa ini boleh bersama denganmu. Aku hanya berharap dapat hadir untukmu dan memandangi matamu dan berbicara serius denganmu. Ada banyak hal yang sudah kita pertaruhkan untuk mempertahankan pernikahan ini. Aku bahkan teramat bersyukur kalau sampai saat ini kau masih tetap setia kepadaku. Tak pernah sekalipun kau mencoba mengingkari janji suci yang kita ucapkan bersama di depan altar suci itu, yaitu pada November 5, 1991. Kau dengan sungguh telah menghormati Tuhan dengan kesetiaan yang kau berikan kepadaku. Terima kasih atas cintamu dan untuk integritasmu yang teramat mahal itu. Aku mengasihi dan mencintaimu, Nesmu. Ini adalah surat cinta saya kepada suami saya setelah kami menikah. Nah, bagaimana Rogelio? Ada pernah terima surat cinta istrimu seperti ini? Macam mana Matthew? Ada Matthew kah pagi ini? Banyak, Bu, banyak. Banyak ya? Ada terima surat cinta. Ada ibu ikut kah pagi ini? Ada. Saya harap ibu-ibu boleh ikut, karena ini adalah pelajaran yang sangat-sangat penting di dalam rumah tangga Kristen, ya. Ada banyak pastor-pastor yang tidak mau mengajar ini karena mereka malu. Tetapi kita hamba-hamba Tuhan, saya ingin katakan kita tidak boleh malu memberitakan apa yang Tuhan telah beritakan di dalam firman-Nya. Nah, itu. Tidak boleh kita merasa malu ya kalau berbicara tentang firman Tuhan. Nah, kita teruskan. Kita teruskan. Amsal pasal 5 ayat 15, sebab itu setialah kepada istrimu sendiri dan berikanlah cintamu kepada dia sahaja. Ini dalam Amsal, ya. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Oke. Di dalam terjemahan yang lain, minumlah air dari tadah airmu sendiri dan alirkanlah air dari sumurmu sendiri. Dan dalam terjemahan yang lain mengatakan, baiklah engkau minum daripada kolammu sendiri dan air yang mengalir daripada telagamu
sendiri. Itu kata firman Tuhan ya. Itu kata firman Tuhan mengenai setialah kepada istrimu sendiri dan berikanlah cintamu kepada dia saja. Ya, ada banyak sekali ya suami-suami Kristen bahkan para hamba-hamba Tuhan tidak setia kepada istri mereka setelah sekian lama sudah menikah, mereka sudah lupa siapa istri mereka, siapa yang mereka kawini, siapa yang kepadanya mereka telah berjanji untuk bersatu seumur hidup mereka, dan akhirnya mereka berikan cinta mereka kepada orang lain, ya. Itu yang sering terjadi di dalam pernikahan Kristen. Itu sebabnya pelajaran ini secara khusus pada pagi hari ini, konseling ini adalah untuk orang-orang yang mau berkawin. Malah juga boleh menasihati kita yang telah lama menikah. Nah, jadi saudara-saudari yang Yesus kasihi pada pagi hari ini, kita akan masuk lebih dalam lagi mengenai pelajaran ini, supaya orang yang belum kawin boleh paham, orang yang sudah kawin boleh memeriksa hidup mereka, memeriksa keluarga mereka, memeriksa hati mereka, supaya mereka boleh menjadi saksi kepada anak-anak yang lain, bahkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Ya, di mana letaknya kesilapan kita boleh perbaiki pada hari ini sesuai dengan firman Tuhan ini, yaitu seks dalam pernikahan Kristen. Oke, seterusnya kita lihat di sini, hubungan seksual seringkali merupakan saya mau kasih dulu. Hubungan seksual seringkali merupakan hal yang tabu, apalagi di antara orang Kristen. Kehidupan seksual adalah satu bagian dalam kehidupan pernikahan yang sangat penting. Pernikahan boleh hancur berantakan akibat ketidakpuasan seks. Ya, contoh suami sanggup tembak istri karena istri tidak mau memberikan kepadanya. Ya, saya ada cerita ini. Ya, saya ada cerita ini. Karena kan di dalam pelayanan saya dulu, ya, dalam pelayanan saya dulu, tiba-tiba kami mendengar tembakan di atas atap di rumah panjang. Saya tidak mau beritahu di mana itu rumah panjang. Ini ada benar-benar terjadi di bawah penggembalaan saya ya. The first year saya masuk dalam ministry. Saya mendengar bunyi tembakan di luar sana. Seorang suami menembak pada malam hari. Bagus dia tidak tembak istrinya. Jadi pernikahan boleh hancur berantakan akibat seks yang tidak baik ya, yang tidak stabil di dalam rumah tangga. Jadi rupa-rupanya ketika kami selidiki dan menemui istrinya dulu adalah seorang ratu, seorang yang cantik. Tapi setelah dia menikah dengan orang yang kebanyakan begitu. Jadi lama-kelamaan dia sangat benci kepada suaminya dan akhirnya dia tidak mau tidur dengan suaminya. Itu masalahnya. Masa itu saya masih 20 tahun ya untuk jadi pastor, jadi saya belum tahu apa itu seks dan sebagainya. Apa itu, saya tidak tahu apa itu hubungan suami istri itu, ya. Jadi pada saat itu kami menemui istrinya dan istrinya beritahu bahwa sudah sekian lama dia tidak tidur bersama dengan suaminya. Jadi suaminya mengamuk, saudara. Dia mengamuk jadi menembak ke atas atap. Ya, semua orang tidak tahu mengapa suaminya mengamuk, tetapi akhirnya kami menemui rahasianya bahwa istrinya tidak mau tidur dengan dia. Itu yang terjadi. Nah, seksual bukan saja ya seksual bukan segala-galanya dalam pernikahan, tetapi bukanlah hal yang tidak penting dalam pernikahan suami istri. Ya, bukan segala-galanya, tetapi bukan hal yang tidak penting. Ini penting sekali di dalam pernikahan. Jadi, akibat ketidakpuasan dan penyelewengan, ya, itulah yang akan terjadi, ya. Kalau tidak ada kepuasan, akan terjadi penyelewengan, ya. Tuhan yang menciptakan seorang lelaki dengan satu keperluan dan kerinduan yang dalam,
akan pewujudan cinta kasih dalam hubungan seksual dan Tuhan mau agar ia dipuaskan. Ya, di sini kita lihat dengan jelas bahwa Tuhan itu sendirilah yang mewujudkan cinta kasih lewat hubungan seksual. Ya, Tuhan yang menciptakan seorang lelaki. Oke, dengar baik-baik ya, dengan satu keperluan dan kerinduan yang dalam akan perwujudan cinta kasih dalam hubungan seksual dan Tuhan mahu agar ia dapat dipuaskan. Nah, itu dia bagi suami-suami itu adalah ciptaan Tuhan buat dirimu ya, supaya dapat dipenuhi di dalam pernikahan, bukan di luar ya. Oke, teruskan. Kenapa screen saya ini macam tidak mau? Ya, screen saya susah mau saya klik-klik nih. Nanti loh. Kan di screen tuh balik nanti pas tuh boleh tekan arrow dia. Klik dulu. Iya. Ada saya klik mungkin dia apa tuh stuck. Oke, saya stop sharing dulu, nanti saya akan ambil balik ya. Oke. Oke, saya harap kita dapat habiskan pelajaran ini. Pelajaran ini sangat banyak tau, dan sangat-sangat memberkati. Ada sudah Kenny? Ya, ada. Oke, pengalaman ini dimaksudkan oleh Tuhan di sini. Oke. Pengalaman ini dimaksudkan Tuhan untuk membahagiakan keduanya. Oke, kita lihat dalam Amsal 5:19, gadis jelita dan lincah seperti kijang, biarlah kemolekan tubuhnya selalu membuat engkau tergila-gila dan asmaranya memabukkan engkau. Itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, ini mengenai pengalaman ini dimaksudkan Tuhan untuk membahagiakan keduanya, itu pengalaman seksual antara suami dan istri ya, sehingga Amsal pasal 5:19 mengatakan gadis jelita dan lincah seperti kijang, biarlah kemolekan tubuhnya selalu membuat engkau tergila-gila dan asmaranya memabukkan engkau. Ini berbicara tentang seks di dalam pernikahan ya. Ini berbicara tentang seks di dalam pernikahan, bukan di luar pernikahan. Oke, ingat kembali bahwa pada hari ini saya berbicara tentang seks di dalam pernikahan Kristen. Bukan seks di luar sana, bukan seks orang yang tidak percaya. Ya, oke. Saya harap kita mengerti ya, bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu melalui seksual di dalam pernikahan Kristen, adalah satu anugerah, adalah satu pemberian Allah yang cuma-cuma untuk manusia, untuk orang tebusannya, untuk mereka nikmati bersama, untuk membahagiakan mereka. Ya, untuk membahagiakan mereka. Oke. Kita lihat di sini pertanyaan penting. Apa sebabnya begitu banyak istri tidak merasa sanggup memberi diri kepada suami dengan sukacita? Oke, ada sesiapa yang mau menjawab pertanyaan saya? Ada sesiapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Mengapa ya? Apakah sebabnya begitu banyak istri tidak merasa sanggup memberi diri kepada suami dengan sukacita? Nah, mereka beri diri mereka dengan cara paksa saja. Kini mungkin kamu tidak paham. Memang tidak paham ya tentang perkara ini. Oke, Raja Leo, mengapa
Ada istri kamu di situ kah? Ada Bu, ada. Ibu, mengapa banyak istri-istri Kristen sedangkan ajaran seksual ini ada dalam Alkitab? Ya, Ibu, mengapa mereka tidak sanggup memberi diri kepada suami dengan sukacita? Ada jawaban Ibu kah? Ini jawaban Bu. Tidak tahu ya. Kamu kalau tidak tahu, kita akan belajar lebih banyak lagi, Bu. Saya banyak bahan ini, Bu, yang ingin dikongsikan. Dan saya telah memberikan pertanyaan ini kepada ibu-ibu yang pernah saya ajar di dalam seminar perkawinan, ya, seminar keluarga yang pernah saya konseling. Saya menjadi seorang konselor yang kebanyakannya dalam pernikahan, Ibu, ya. Saya sering diundang untuk mengajar di seminar-seminar keluarga. Jadi saya bertanya, seorang ibu pernah datang kepada saya mengatakan, Pastor, katanya menangis dia. Saya betul-betul tersentuh dengan apa yang ibu ajar hari ini. Ya, kenapa? Segi apa? Saya bilang. Karena saya ini kan, Bu, katanya. Saya ini selalu menipu suami saya, ya. Saya bilang, malam ini saya tidak mau memberi diri saya kepadamu karena saya sakit, dia bilang. Kamu tahu apa saya pakai, Bu? Saya pakai modest. Tiap malam saya pakai modest. Saya bilang saya datang kotor, katanya. Ini terjadi di dalam pernikahan Kristen. Dua-dua orang Kristen tahu. Tapi istrinya sampai hati menipu suaminya, ya, dan tidak mau memberi diri kepada suaminya. Jadi suaminya bilang sama dia, kalau kamu sering tidak memberi kepada saya akan mencari kepuasan di luar sana, kata suaminya. Saya bilang sama ibu ini, ibu mengikut firman Tuhan yang sudah kita belajar hari ini bahwa kelakuan ibu itu adalah satu dosa di hadapan Tuhan. Ya Bu, memang Bu, saya tidak tahan, katanya. Tiap malam mau minta-minta, dia bilang. Jadi ada satu ibu lagi beritahu kepada saya, kalau kamu mengajar pasal seks di dalam pernikahan itu, Ibu, katanya, itu perkara yang betul-betul kena dengan saya. Kenapa? Saya bilang, saya itu banyak saya punya kebohongan dengan suami saya. Kenapa? Kata saya. Alasannya, Bu, karena suami saya terus terjun ke perahu. Mana saya mau, dia bilang. Dia terus terjun ke perahu, saya tidak dapat menerima dia, katanya. Oke, sampai di situ saja kamu orang tidak paham ya apa yang saya maksudkan. Ya, dia terus mau melakukan hubungan seks tanpa membina hubungan dengan istrinya. Nah, jadi pendek kata saya memberitahu bahwa ada begitu banyak istri yang tidak dapat memberikan dirinya dengan sukacita kepada suaminya karena suaminya juga senantiasa menyakiti hati istrinya. Ya, siapa yang mau memberi diri kepada suami yang kasar, yang tidak mau mendengarkan kita, ya, yang tidak mengasihi kita, yang dia mau hanya seks saja dari kita? Istri memang sukar untuk memberi. Itu sebabnya membina hubungan setiap hari dengan istri. Istri akan sangat terbuka jikalau suami itu membina jambatan lebih dahulu. Lewat kata-katanya yang baik setiap hari, layanan yang baik ya kepada istrinya dan sebagainya. Oke, di sana saja dulu, kita akan teruskan karena masih banyak lagi pelajaran-pelajaran ya. Oke. Ini lagi stuck lagi nih. Stop share lagi, oke? Oke, saya stop share dulu. Ini kacau ini satu.
Tidak belum mau lagi lah kini. Nanti dulu kini. Oke, saya akan masuk lagi. Sorry ya, ini memang mungkin line saya tidak bagus kah apakah. Anda sudah kini? Belum nanti. Belum ah? Hmm, Ya, ini yang susah-susah ini. Oke, share screen. Anda lihat? yes. Oke ya. Mengapa seksual suami istri dialami sebagai suatu yang menjengkelkan, membuat muak, paling-paling dideritai, ditahan, tetapi tidak dinikmati oleh seorang istri. Sering terjadi di dalam pernikahan, ya. Sering terjadi di dalam pernikahan bahwa hanya pihak suami saja yang boleh menikmati kenikmatan seksual, tetapi bagi seorang istri dia paling-paling menderita. Dia tahan saja. Oke, sebagai seorang wanita Kristen, oke, saya beri saja tubuh saya ini. Yang penting suami saya ini gembira, dia bilang. Bagi saya sebagai seorang wanita, katanya seorang wanita Kristen, yang penting suami saya tidak mencari di luar, ya, saya beri saja. Oke, dia memberi, tetapi di dalam hidupnya dia menderita. Dia tidak tahu dan dia tidak menikmati keindahan seksual yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Oke, boleh lihat ya? Boleh lihat slide? Boleh, boleh. Oke. Oke, kita lihat di situ ya, bahwa penderitaan ya sebagai seorang wanita Kristen itu sering terjadi dan sering dialami ya oleh seorang wanita. Ya, sering terjadi dan sering dialami oleh seorang wanita Kristen. Oleh karena apa, Saudara? Karena dia hanya berkorban untuk suaminya, tetapi suaminya tidak berkorban untuk dia. Istrinya boleh memuaskan suaminya, tetapi suaminya tidak pernah memuaskan istrinya karena suaminya itu penting diri, begitu, ya. Kenapa lagi stuck saya punya ini nih? Saya punya screen ini kayak susah sekali dengan screen saya. Oh my God. Oke, boleh lihat screen sudah? Boleh, ha? Boleh, boleh. Oke, kalau kita lihat di sini kan, kita lihat bahwa gambar yang saya beri di sini adalah maintaining intimacy in your marriage, yaitu bagaimana kita boleh maintain keintiman di dalam pernikahan kita. Oke, kalau kita maintain kita punya pernikahan di dalam keintiman di dalam pernikahan, kita lihat di dalam image ini, gambar ini ya. Physical attraction, perlu ada
penarikan, ada ketertarikan antara satu dengan yang lain. Ya, masa bercinta dulu, kalau dekat dengan dia, kalau dia dekat dengan kita, oh ada rasa seperti magnet kan? Ada rasa seperti magnet. Betul kan Raja Leo? Waktu sedang bercinta, kalau dekat dengan Ibu Murti ada rasa magnet kan? Vibrate Ya, nanti. betul. Ah? Macam mana Ibu Murti? Kalau ada berdekatan dengan Pak Raja Leo, ada rasa magnet kan? Ada rasa tertarik. Ya, ya. Ya. Getaran kah? Rasa getaran kah? When you touch me, I can feel something. Itu dia. Ada rasa getaran yang luar biasa. Nah, waktu bercinta. Oke. Getaran jiwa. When tuh. is the last? Bilakah terakhir kali kita merasa sentuhan itu tak ada apa-apa lagi? Sekalipun dipegang oleh suami, ya, dijamah oleh suami, tak ada rasa apa-apa, sudah kebal. Ini masalahnya orang yang sudah menikah, Kenny. Kalau sekarang kau bercinta, Kenny ya, kau tidak sentuh itu pun sudah ada rasa, ada sikit macam ni pun. Ada 1 meter pun sudah ada rasa getaran dia, Kenny ya. Dengar itu Kenny, dengar. Tetapi ya, setelah kau menikah, kau cari-cari benda yang seperti itu memang sukar sekali. That's why pernikahan itu mesti ada komitmen yang kuat. Komitmen yang berterusan dan harus dipelihara. Itu makanya ada orang buat surat pernikahan. Kalau tak ada surat itu, sudah lama orang buang sudah. Mau rasa getaran lagi. Pernah kami konseling satu suami yang menceraikan istrinya yang sudah 1 anak. Kami tanya, kenapa dan apa kamu menceraikan istrimu? Dia bilang, tak ada rasa. Tak ada rasa saya dengan itu perempuan sudah. Sedangkan dengan yang baru ini, sedikit saja ada rasa getaran katanya. Saya membuka apa itu pernikahan yang sebenar-benarnya. Saya membuka rahasianya. Mengapa banyak suami istri yang meninggalkan perkawinan mereka. Mereka mau mencari getaran yang dulu itu, Pak. Kalau mau mencari getaran yang dulu itu, nah lihat yang saya buat ini. Selalulah menjamah istrimu, memegang dia. Selalulah membuat apa itu penggeseran tubuh. Orang putih memang pandai sekali. Tiap hari mereka peluk. Sebelum keluar mereka peluk. Balik dari mana suami mereka peluk di depan pintu. Sebelum keluar mereka peluk di depan pintu, mereka cium. Tapi orang Asia, orang macam kita, sorry to say lah, me also involved in that thing. Saya juga tidak selalu memeluk suami saya, apalagi suami saya. Ini kelemahan kita, Raja Leo. Tidak ada attraction, tak ada penarikan ya, dan kita tidak mempraktikkan penarikan itu. Nah, malam lagi tak ada date night, tak ada kopi-kopi bersama sebagai suami istri ataupun sebagai cinta kita ya, cinta kita. Seharusnya kita mesti mempunyai satu attraction dengan satu dengan lain dan sentuhan. Tengok di sini, daily affection ya. Ada tengok ini gambar. Set the mood. Set the mood for your husband ya. The wife have to set the mood for the husband. Pakailah pakaian yang seksi di dalam bilik. Untuk suami kamu, bukan untuk orang lain. Oh, banyak ibu-ibu, istri-istri muda-muda sekarang bukan set mood for their husband, but set the mood for other people outside there. Itu yang sering terjadi, kita lihat mereka pakai short yang sangat-sangat itu ya, pendek sekali, skirt mini dan sebagainya, pakai baju yang menampakkan aurat dan sebagainya. Nah, that is not good for you as a wife.
Jadi seorang ibu yang telah menikah. Dan kita lihat di sini communication. Communication ini adalah komunikasi antara suami istri itu penting. Jangan kamu banyak-banyak bergaul dengan orang, banyak bercerita dengan orang, mesra-mesra cakap sama orang, tapi dengan istrimu kamu selalu kasar. Itu kamu harus didik ini. Oke. Oke. Kita lihat lagi, stress management. Kadang-kadang tak ada mood juga, stress management in work, in money, and damage your sex life. Kalau kamu senantiasa stres oleh karena keadaan keuangan, keadaan di tempat kerja, kamu bawa di tempat tidur, istri pun macam itu, suami pun macam itu, this thing can damage your sex life. Dia akan membinasakan, menghancurkan kehidupan seks di dalam hubungan kamu sebagai suami istri. Jadi katakan kepada mereka yang mau kawin tuh Kenny, jangan membawa stres itu masuk ke kamar tidur. Biarlah di kamar tidur itu kamu menikmati kebaikan Tuhan ya. Biarlah di kamar tidur itu kamu menikmati keindahan yang Tuhan telah berikan kepada kamu sebagai suami dan istri. Oke? Jangan membawa stres yang dari office pergi ke rumah. Oke. Seterusnya kita lihat di sini, persoalan ini tidak boleh diremehkan dan didiamkan. Para ahli mengatakan bahwa akar kegagalan dalam pernikahan yang berakhir pada perceraian terletak dalam bidang seks. Oleh itu perlu untuk diperbincangkan secara benar, bukan dianggap sesuatu yang tabu. Nah, sebab itu seksual adalah begitu penting di dalam rumah tangga, dan kita sebagai hamba Tuhan jangan malu mengajarkannya kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang segereja dengan kita, apatah lagi orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita ajar. Ya, seperti hari ini saya tidak malu untuk mengajar kita karena seks adalah pemberian Tuhan, dan seks ini harus kita ajar secara yang benar-benar alkitabiah, biblical. Ya, biblical. Apa yang Tuhan telah tulis di dalam firman-Nya itu harus diberitakan, harus diajarkan, dan jangan anggap itu satu yang membuat kita malu untuk mengajarkan firman Tuhan tentang seks. Oke. Seterusnya. It has been said that good lovers are made, not born. If you truly want your sexual relationship to be all that it can be, you should take the time to talk with one another. Ya, banyak orang mengatakan good lovers are made, not born. Ya, kekasih ya, cinta kasih itu yang terjalin antara suami istri itu ya, bukan lover are made, not born. Bukan dilahirkan, bukan secara semula jadi. Tetapi itu kita bentuk sendiri, itu kita build up, itu kita buat sendiri di dalam kehidupan kita. If you truly want your sexual relationship to be the all that it can be, you should take a time to talk with one another. Jadi berbicaralah, ambil masa untuk berbicara satu dengan yang lain mengenai kehidupan seks di dalam rumah tangga. Jangan hanya diam saja, bertolak belakang kalau tidur, muka suami ke dinding, muka istri sebelah sana lagi. Jadi hubungan tidak ada. Ya, untuk menahan perhubungan itu masih ada karena anak-anak sudah ada, cucu sudah ada, tetapi hubungan seks itu tidak lagi dipraktikkan. Ini adalah satu perkawinan yang pincang, ya, yang pincang, yang sudah patah sayapnya. Yang sudah patah sayapnya. Ya, ada banyak orang Kristen seperti ini. Ada banyak ibu-ibu yang mengatakan kami hanya hidup bersama di dalam satu bumbung namun tidak melakukan hubungan seksual. Karena itu, sudah jauh. Kalau dia mau main, oke, main sajalah dengan orang lain. Tak ada rasa cinta lagi kepada suaminya. Ya, itu adalah hubungan pernikahan yang sudah rusak, yang tak ada gunanya lagi di hadapan Tuhan. Kalau suaminya sudah ke kiri, dia ke kanan. Ya, pernah seorang ibu mengatakan kepada saya, Ibu, jangan katakan kepada orang lain ya Bu,
Saya ini tinggal di bawah satu bumbung dengan suami saya, tapi bila-bila masa suami saya boleh membawa kekasih dia balik ke rumah. Kami hanya bersatu demi ibu bapak kami, demi anak-anak kami saja. Tapi dia boleh, it's okay for me, walaupun dia minum mabuk. Sebenarnya kami dua secara diam-diam sudah berpisah pergi ke mahkamah, dia bilang, sampai hari ini. Orang Kristen, dorang datang ke gereja, tapi saya ingin katakan bahwa perbuatan seperti ini adalah dosa kamu dua suami istri. Dia mengizinkan suaminya karena hubungan seksual tidak dijaga, mengizinkan suaminya jatuh ke dalam dosa dan dia tidak ada tindakan untuk merebut suaminya kembali dengan cara menjalin hubungan. Ya, good lovers are made not born. Ya. Tidak dilahirkan, tetapi dibuat, ya, diciptakan oleh kita sendiri. Oke, Bapak Ibu, saya harap kamu mengerti. Oke, di sini kita lihat lagi. Perjanjian lama dan perjanjian baru tidak menutup-tutupi tentang hubungan seksual, tetapi terbuka membahasnya. Ini di dalam kitab Kejadian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirmanlah Allah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Ya, Kejadian yang kedua, Kejadian 1:31 mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, kita lihat gambar ini. Apa semua yang diciptakan oleh Allah? Burung-burung, hewan, dan sebagainya diciptakan oleh Allah, termasuk Adam dan Hawa. Ya, kita lihat gambarnya di situ, mereka melakukan hubungan seks di hadapan Tuhan. Jadi kita lihat semuanya ini adalah perbuatan Tuhan, ya. Nah, Amsal pasal yang ketiga, Amsal 3:8, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Nah, kita lihat di sini. Ini juga ayat ini juga berbicara tentang seksual, ya. Ayat ini juga berbicara tentang seksual. Keempat, apa kata Alkitab mengenai ini? Ya, Amsal 30:18 hingga 19, memahami liku-liku perhubungan lelaki perempuan. Ada 4 hal yang terlalu sukar untuk aku pahami. Burung helang yang terbang di langit, ular yang menjalar di atas batu, kapal yang berlayar di tengah laut, dan tingkah laku lelaki serta wanita yang jatuh cinta. Ini juga berbicara tentang hubungan lelaki dan perempuan yang telah bercinta dan mengalami tertarikan satu dengan yang lain, bahkan termasuk di dalam hubungan seksual. Nah, Kidung Agung yang kelima, pasal 4 ayat 10 hingga 11, oh betapa nikmatnya kasihmu, oh Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu dan bau pakaianmu seperti bau gunung Lebanon. Ini berbicara tentang kenikmatan cinta antara suami dan istri. Betapa nikmatnya cintamu. Ini adalah satu kegairahan dari pihak istri yang dirasakan oleh suami, dan juga bibirmu meneteskan madu yang murni ini menyatakan tentang ciuman percintaan perkawinan antara suami dan istri, di mana ia diungkapkan seperti madu yang murni yang menetes dan seperti susu yang di bawah lidah. Ini mengatakan tentang hubungan yang paling intim dari mulut ke mulut antara suami dan istri, ya. Dan perkara ini tidak boleh dilakukan di luar perkawinan. Stanley, Kenny, tidak boleh. Ya, ini hanya boleh diperbolehkan antara suami dan istri yang sudah menikah di tempat yang kudus. Baru dia boleh menikmati apa itu seks yang sebenarnya yang telah Tuhan berikan. Ya, ada banyak sekali penjelasan saya di sini, tapi saya tak ada masa lagi untuk menjelaskan satu persatu, ya. Oke, kita akan lihat seterusnya. Keenam, betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang watak luhur, lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan. Ini sudah pukul berapa ya? Oke.
Oke, kita akan terus lagi. Masih banyak poin-poin yang saya mau. Ini dalam perjanjian baru, ya, tentang hubungan seksual. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Ya, kita boleh baca itu. Oke. Ke B, ya, poin B. Pandangan Kristen terhadap seks. Ya, kita lihat, boleh lihat ya. Boleh. Pandangan Kristen terhadap seks ini adalah gagasan Allah, bukan gagasan kita, bukan gagasan kamu. Buah pikiran Allah, ini adalah buah pikiran Allah, ya. Seks adalah rencana Allah sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Oke, gambar yang tadi. Adam dan Hawa sedang melakukan hubungan seks di tengah-tengah taman yang telah Tuhan ciptakan itu. Ini terjadi, saudara-saudara, bukan pada waktu mereka telah jatuh di dalam dosa, tetapi dilakukan sebelum dosa itu masuk ke dalam dunia ini. Nah, itu yang kita lihat. Ya, kamu akan birahi terhadap suamimu. Ini perkataan Tuhan juga kepada Hawa. Diciptakan untuk kebaikan manusia, bukan untuk kejahatan manusia. Nah, ini di sini kita selalu terbalikkan firman Tuhan. Diciptakan untuk kejahatan manusia, untuk memperlakukan itu dan ini bully satu dengan yang lain. Ya, seks adalah satu pemberian terindah untuk pernikahan agar dinikmati bersama. Nah, berapa kali orang yang sudah menikah itu memberi ucapan syukur kepada Tuhan selepas melakukan hubungan seksual? Ada pernahkah melakukan terima kasih Tuhan atas kenikmatan yang baru kami nikmati dalam hubungan kami sebagai suami istri? Terima kasih atas kenikmatan ini Tuhan. Ada pernah berdoa seperti itu? Mungkin ganjil dan aneh bagi yang belum, ya. Tetapi sebagaimana kita menikmati makanan, minuman yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, sebenar-benarnya kita harus memberi ucapan syukur kepada Tuhan atas kenikmatan yang Tuhan beri kepada kita dalam soal seksual. Karena ini adalah pemberian terindah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai suami istri yang telah percaya kepada Dia, ya. Bahkan kepada seluruh dunia ini, tapi dunia ini belum tentu memberi ucapan syukur pada Tuhan dengan melakukan hubungan seks dengan istri atau suami mereka, tetapi mereka pikir itu adalah inilah keindahan dunia. Jadi mereka mempraktikkan dengan orang-orang lain yang bukan Kristen, yang bukan suami mereka. Itu yang terjadi di dalam dunia ini sekarang ini. Jadi kita sebagai hamba Tuhan harus berperang melawan kejahatan ini, untuk mengembalikan artinya seksual itu dalam pandangan Kristus, ya, dalam pandangan Allah. Mengapa Tuhan menciptakan seks? Oke, seks bukan segalanya di dalam perkawinan. Seks bukan segalanya di dalam perkawinan. Sekalipun kamu tidak dapat menikmati seksual itu dengan sepenuhnya. Tapi bukan karena itu kamu harus bercerai karena tidak menikmatinya, jadi kamu bercerai. Tidak. Ataupun karena ada sesuatu yang terjadi, cacat dan sebagainya. Tetapi merupakan keperluan di dalam hubungan pernikahan. Seks ini adalah mengeratkan perhubungan kita di dalam pernikahan yang lebih intim lagi untuk mendekati satu dengan yang lain. Oke, kita lihat di sini, ya, istrinya mengandung dan mereka sangat bersukacita. Kalau kita lihat di sini adalah suami istri yang tidak menikmati seksual, yang tidak puas satu dengan yang lain. Tapi kalau kita lihat kedua ibu bapak ini, datuk dan nenek ini, mereka tahu bagaimana mendekati satu sama lain. Dan mereka sangat bahagia. Jadi kunci pernikahan, boleh saya katakan, adalah melalui seksual yang harmoni, yang baik, bahkan yang sehat. Disitulah juga kunci pernikahan yang sungguh-sungguh, ya. Ini memain peranan. Kalau kita masuk di dalam pernikahan itu adalah dengan melakukan hubungan seks. Jadi untuk memaintainkan, untuk to make it last ataupun untuk membuat dia kekal, mesti juga mengekalkan keindahan hubungan seksual itu. Ya, kita lihat di sini mereka ini hidup dalam kemurungan karena mereka tidak tahu apa itu seks yang sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang berbahagia.
Oke. Masalah seksual terjadi jika terjadi kemalangan, namun hal itu bukan berarti berakhirnya kebahagiaan. Not all about sex but love, ya. Bukan semuanya mengenai seks di dalam pernikahan. Kamu puas dan tidak puas, kamu tetap you have to love your husband and your wife, ya. Bukan karena kamu tidak puas, okay, I don't love you anymore because you don't make me satisfied, ya. Saya tidak mau cinta kepada kamu lagi karena kamu tidak memuaskan saya. Oh, tidak. Seks bukan segala-galanya, ya. Bagi saya seks bukan segala-galanya. Pergaulan dengan Allah adalah sangat penting. Nah, seks mengintimkan hubungan bukan nafsu. Walau bagaimanapun, keadaan yang terjadi cinta kasih harus dipertahankan, ya. Cinta kasih harus dipertahankan. Jangan sekali-kali mementingkan diri sendiri. Oke. Pandangan Kristen terhadap seks. Aspek lain dari pernikahan, bincang-bincang persahabatan dapat dilakukan dinikmati bersama orang sekitar, namun tidak demikian dengan seks. Oke, kalau perhubungan yang lain, aspek-aspek lain dalam perhubungan manusia, kita boleh bersahabat dengan orang dengan cara berbincang dengan mereka, ya, berborak-borak, tetapi kita tidak dapat menikmati seks dengan orang di sekitar kita untuk persahabatan, tidak boleh, ya. Karena seks ini hanya diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara yang telah menikah, ya. Penyalaan guna seks secara duniawi tak seharusnya menghancurkan keyakinan nilai positif dari seks. Oke, penyalahgunaan seks secara duniawi tak seharusnya menghancurkan keyakinan nilai positif dari seks yang diberikan Tuhan ini. Ya, sekalipun banyak penyelewengan di sana sini yang kita dengar, namun ini semua tidak dapat menyalahgunakan kebenarannya yang diberi oleh Tuhan, bahwa nilai positif seks ini di hadapan Tuhan itu sangat unggul. Dalam upaya menentang unsur-unsur negatif dalam pandangan dunia mengenai seks, banyak orang Kristen lupa unsur-unsur positif dalam pandangan Allah. Mereka menggunakan larangan-larangan dalam Alkitab untuk melawan penyalahgunaan seks tanpa menyadari bahwa pemahaman tentang tujuan Allah positif bagi yang membuat larangan-larangan tersebut efektif. Ya, ada banyak orang menyalahgunakan firman Tuhan, ya, yang mereka baca. Nah, ini, tengok Amsal ini, tengok Kidung Agung ini. Tetapi secara pandangan mereka itu, pandangan dunia itu dan tafsiran mereka itu salah, ya. Salah. Ya, ada banyak lagi keterangan-keterangan yang harus di sini, namun banyak poin lain lagi yang ingin saya jelaskan. Jadi kesalahan ini, kehilapan atau kesalahan ini menimbulkan satu sikap negatif yang tidak sehat terhadap seks, ya. Oleh sebab itu seharusnya seimbang dalam melihat seks sehingga tidak terjadi ekstrim yang salah. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen jangan hanya bersemangat dalam menentang penyalaan guna seks. Oke, kita akan pergi lagi. Saya akan tinggalkan banyak perkara ini. Oke, kita melihat penulisan menurut Dwight Harvest Small, hubungan seks adalah alat. Ini menurut apa nama dia? Penulis buku ini, hubungan seks adalah alat untuk apa? Mengungkap, membangun, meneguhkan, meningkatkan, dan memelihara. Memelihara apa? Kesatuan. Jadi hubungan seks ini adalah alat untuk mengungkapkan kesatuan, membangun kesatuan, meneguh kesatuan, meningkat kesatuan, memelihara kesatuan. Yang disempurnakan dari dua orang dalam perkawinan berdasarkan apa? Cinta. Nah, di sini kuncinya. Hubungan seks diberikan oleh Tuhan untuk mengungkap, membangun, meneguhkan, meningkatkan, memelihara kesatuan suami istri di dalam perkawinan berdasarkan cinta. Jadi menurut Alkitab hubungan seks lebih hanya tindakan fisik saja, ya. Menurut Alkitab, hubungan seks lebih hanya tindakan fisik. Hubungan seks adalah penyerahan diri secara total yang di dalamnya sang suami menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada istrinya dan istrinya menyerahkan dirinya kepada suaminya sedemikian rupa sehingga keduanya benar-benar menjadi satu daging. Nah, oleh sebab itu jelas bahwa menciptakan hubungan seks yang serasi adalah bagian yang penting dari usaha mengembangkan kesatuan yang sejati dalam perkawinan. Oke. Seks adalah bagian dari hidup.
Seks harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak terlampau menentukan dalam hidup. Ya, keberadaannya memang tidak dapat dipungkiri, tapi seks itu sendiri bukanlah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ya, jangan menganggap seks itu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, tetapi ia adalah penting, dan jangan terlampau ya membuat seks itu menentukan arah tuju hidup kamu, sehingga seks yang menguasai hidup kamu. Seks adalah bagian dari hidup kita, tetapi tidak dapat melampaui segalanya. Ya, jika seks tidak dibatasi dengan semestinya, persoalan-persoalan akan muncul. Penyataan-penyataan berikut akan memperjelas pandangan kita. Oke, kita lihat. Hidup itu lebih dari sekedar pernikahan. Nah, hidup ini lebih dari itu. It's more than marriage. Ya, perkawinan kita, pergaulan kita dengan Allah jauh lebih bermakna dan intim dibanding pernikahan. Nah, itulah di dalam pelajaran kita yang lepas, hubungan dengan Allah itu adalah sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai suami istri, bahkan secara pribadi. Ya, pernikahan bukan hanya seks. Satu pernikahan yang bahagia jauh lebih bermakna dibanding kenikmatan di tempat tidur. Nah, ini satu lagi. Sekalipun kamu sebagai seorang istri tidak menikmati keindahan seksual itu seperti suami, jangan menganggap bahwa seks itulah segala-galanya sehingga kamu mau meninggalkan suamimu dan mengadakan hubungan seksual dengan lelaki lain yang kamu pikir lebih dapat memuaskan kamu. Okay? Seks bukan hanya fisiologi, okay? Physical. Bergaulan secara seksual jauh lebih bermakna dibanding anatomi dan fungsi yang terlibat dalam kegiatan seksual itu sendiri. Oke, seks adalah bentuk pengungkapan diri yang tuntas dari satu hubungan yang lebih luas, yaitu pernikahan. Oke, kita lihat di sini, seks berpengaruh atas seluruh situasi. Nah, saya ingin katakan, seks ini dia berpengaruh atas seluruh situasi yang kita ada, kondisi, perasaan orang-orang yang terlibat dalam persekutuan seks secara totalitas. Saling menyayangi disebabkan rasa simpati, pengertian, pemujaan, rasa syukur dan kelembutan, hubungan rohani, jiwa, dan hubungan jasmani. Nah, itu sebabnya di sini menjawab pertanyaan yang tadi itu, mengapa istri tidak dengan gembira memberi diri kepada suami senantiasa? Kenapa? Karena seks itu dia berpengaruh atas seluruh situasi kita. Kalau istri itu sedang sedih, kalau istri itu sedang stres, dia tidak akan ada reaksi di tempat tidur, ya. Dan dalam kondisi yang dia alami, mungkin dia pernah disakiti oleh kamu dan kamu tidak mau meminta maaf dengan dia. Jadi perasaan dia terluka, dia tidak akan terbuka pada malam hari. Jangan harap dia akan terbuka. Adapun dia memberi diri dia, tapi dia tidak akan menikmati keindahan seksual itu, ya. Jadi dia tidak ada merasakan sentuhan kasih kamu. Itu salah satu juga, ya. Persekutuan seks secara totalitas saling menyayangi ini yang diharapkan oleh istri. Dia rasa kasih sayang yang luar biasa dari suaminya. Mengapa Alkitab senantiasa mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Ataupun, dan juga seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Artinya, suami itu seharusnya senantiasa berkorban untuk istrinya. Jangan menyakiti istrinya, jangan berlaku kasar terhadap dia. Ya, jangan berlaku kasar terhadap istrimu, baik dari perkataanmu, jangan membuat dia cemburu. Dia kata jangan terlalu dekat dengan perempuan, lagi-lagi kau dekat Rejelio, lagi-lagi kau dekat tuh Kenny. Jangan harap di malam hari sudah kau kena tuh. Oke. Kalau istrimu sudah bagi warning, kamu mesti dengar. Kalau dia sudah mengucapkan sesuatu, kamu harus berpikir. Di balik segala ucapannya ini ada keterlukaan. Suami kadang-kadang dia tidak paham mengapa istrinya senantiasa murung. Jadi sukar sekali untuk dia memberikan ya pergaulannya. Karena tidak ada simpati, pengertian, pemujaan. Oke, masih banyak lagi. Tapi kalau ini diajar satu persatu ini boleh menjadi satu banyak ini kertas kalau kamu buat penulisan ini ya. Pengintegrasi saya tidak paham ini di dalam bahasa Indonesianya, tapi saya ada buat di dalam bahasa Inggris di bawah ini ya.
Disintegration of sex in life distinguishes human from animal, whose fighting sex is purely instinct without affections, biological behavior without sex. Nah, ini artinya penglibatan ya, penglibatan perpaduan seks ini membezakan manusia daripada binatang ya. Kalau binatang itu mereka buat saja, di mana-mana mereka jumpa buat saja. Di tengah jalan ke di mana-mana dengan apa-apa dia tidak ada, oh ini tunang saya, oh ini istri saya, tidak. Dia boleh buat di mana saja, tetapi orang Kristen, orang yang telah percaya pada Tuhan, kita manusia ini berlainan daripada binatang. Ya, kita tidak dapat melakukan hubungan seks itu tanpa cinta. Tapi lebih lagi kepada perempuan lah. Tetapi kalau lelaki banyak yang kalau saya ada tanya-tanya kan, mereka boleh buat hubungan seks sekalipun mereka marah. Tapi istri kalau dia sedang marah, dia tidak akan, mungkin dia berikan diri dia, tapi dia tidak merasakan keenakannya. Dia tidak tahu itu. Dia tidak akan merasa puas. Oleh karena apa? Karena dia sedang marah, dia sedang stres, dia sedang terluka. Dia melakukan tanpa cinta, without love. Tetapi kehendak Tuhan, kita melakukan hubungan seks di dalam pernikahan oleh karena satu ungkapan kasih, ya, satu ungkapan cinta kita kepada satu dengan yang lain, ya. Oke, macam mana ini bila saya masih banyak saya punya nih. Oke, saya teruskan saja dulu ya sebelum saya bagi kepada Bapak. Ini pelajaran nih banyak nih, seharusnya diajar 2 hari nih. Oke, pandangan Kristen tentang seks pernikahan adalah persekutuan tubuh, jiwa, dan roh. Kamu tahukah ini? Jangan kamu pikir itu seks itu mengenai tubuh saja. Tidak. Ternyata pernikahan adalah persekutuan tubuh, jiwa, dan roh. Ini mesti ada. Selalu berdoa bersama ya. Ditinjau sedikit waktu digunakan, aspek fisik dari pernikahan tidak kalah penting jika dibanding dengan persekutuan secara emosional, intelektual, praktis, dan terjalin antara pihak lelaki dan perempuan. Oke, saya mau cepat-cepat, saya pergi ke satu tempat lagi. Konsep yang salah mengenai seks, ada konsep yang salah mengenai seks adalah hidup sebelum dan sesudah nikah, menjelaskan mengenai prasangka negatif terhadap seks karena kurangnya pendidikan dalam bidang ini, bahkan kesan-kesan negatif terhadap informasi dari sumber-sumber yang kurang baik. Bidang seks seluruhnya dianggap sebagai sesuatu yang kurang baik. Oke. Ini adalah anggapan seks yang tidak betul. Seks itu kotor dan jahat. Itu kata mereka ya. Itu kata mereka. Pernyataan ini mengesampingkan kenyataan bahwa seks diciptakan oleh Allah sebelum dosa masuk dalam kalangan umat manusia. Ya, sebenarnya seks itu adalah kudus ya. Seks itu kotor dan jahat. Ini adalah pendapat yang salah mengenai seks ya. Itu yang kita pelajari di sini. Pandangan Kristen tentang seks, and then konsep yang salah mengenai seks. Yang pertama, konsep yang salah, seks itu kotor dan jahat. Ya. Oke. Kedua, seks itu memalukan. Ini bertolak belakang atau bercanggah dengan fakta bahwa Allah menciptakan seks. Ya, kalau seks itu adalah memalukan, maka Allah tidak akan menciptakannya. Tapi Allah menciptakan seks dan mengatakan bahwa semuanya itu baik. Seks sudah ada sebelum hadirnya dosa ke dalam dunia. Ya, saya sudah katakan itu tadi ya. Seks itu sekedar badani dan penuh nafsu. Ini juga pandangan yang salah. Mereka pikir itu secara badani saja dan penuh nafsu. Sebenarnya tidak. Anggota tubuh kita dapat diserahkan selaku senjata kelaliman, tetapi dapat pula diserahkan kepada Allah menjadi senjata kebenaran. Ya. Kehidupan seksual pun dapat kita jalani menurut kedagingan, menurut keinginan daging dan sesuai pimpinan roh. Bila hidup di bawah kuasa daging, maka kehidupan seksual cenderung memaksa kehendak mementingkan diri dan ingin menarik keuntungan dari pihak pasangannya. Sekadar badani dan penuh nafsu, sebenarnya tidak. Ini kita dapat lakukan dalam kebenaran Tuhan dan penuh kasih, bukan mementingkan diri sendiri. Akan tetapi jika kita mempelajari kehidupan seks bawah pimpinan roh, maka segala aktivitas berhubungan dengan seksual akan terkontrol, mendatangkan kepuasan batinnya dan dapat saling menguatkan. Ini artinya seks
Kalau dilihat dari segi Alkitabiah, ianya bukan sekedar badani dan penuh nafsu, tetapi di dalam kebenaran Tuhan, semuanya akan memberi kepuasan, dilakukan dengan penuh kontrol, bukan memenuhi kehendak pribadi, memuaskan diri kita sendiri, melainkan juga memuaskan pasangan kita. Ya. Seterusnya, seks adalah semata-mata untuk mendapatkan keturunan, tidak. Ini adalah pandangan yang salah mengenai seks, ya. Mereka berpikir melakukan seksual itu hanya untuk mendapat anak, tapi Tuhan menciptakan seks itu adalah untuk membuat suami istri itu lebih intim, lebih dekat antara satu dengan yang lain, bukan setakat untuk memberi keturunan. Nah, bagaimana mereka yang tak ada keturunan? Ya, banyak sekali yang berpisah ataupun menikah lagi oleh karena mencari keturunan, karena mereka berpikir seks itu adalah untuk memberi mereka keturunan, sedangkan Tuhan menciptakan seks itu adalah satu hubungan yang paling intim, yang paling erat antara suami dan istri. Apabila pola rancangan itu memang mengisyaratkan satu tujuan tertentu, maka akan ada kontradiksi dengan ayat-ayat Alkitab. Oke, kita akan baca itu lain kali, karena saya masih ada. Seks adalah semata-mata nafsu yang setara dengan lapar dan haus. Ini adalah salah. Kalau macam tuh baby pun, anak-anak pun boleh melakukan. Karena ini seperti lapar dan haus. Tidak ya, bila seks setara dengan lapar dan haus, maka bayi yang baru lahir pun harus melakukan hubungan seks untuk memenuhi keperluan hidupnya. Sebab tanpa seks dia akan mati. Bukan seperti itu. Kamu tidak melakukan hubungan seks pun kamu masih hidup juga. Ya, kamu masih hidup juga. Jadi, seks tidak memiliki kesetaraan dengan makan, nafsu makan, atau haus. Sebab seks harus disahkan dalam pernikahan, direncanakan, walaupun sudah suami istri, seks tidak sembrono seperti binatang. Nah, harus direncanakan dulu. Ya. Ya, kamu yang belum kawin memang tidak paham lah. Yang sudah kawin memang mereka sangat paham. Ya. Yang keenam, seks adalah satu kewajiban. Ya, ini adalah satu pandangan yang salah juga. Pernyataan ini bukan hanya memantulkan satu yang tidak benar, tapi juga sikap yang salah. Seks semestinya adalah satu hak istimewa yang berlipat sukacita dan kasih. Nah, kalau ianya merupakan satu kewajiban, jadi kamu melakukan dengan berat. Waktu kamu melakukannya, kamu tahu itu kewajiban kamu, lakukanlah ini kewajiban saya. Jadi, kalau itu tanpa sukacita dan kasih, apa artinya? Ya, itu maksudnya. Ketujuh, semua rasa sayang bersifat fisik adalah sekaligus seksual, tidak semestinya. Ya, antara bapak dan anak-anak perempuan, antara ibu dan anak-anak lelaki ada satu perhubungan. Ya, jangan kalau kita memiliki pandangan seperti ini adalah salah, ya. Pengungkapan fisik dari rasa sayang antara anggota keluarga, misalnya ayah dengan putri, ibu dan putra, sanak saudara laki dan perempuan, antara teman dekat ditunjuk ke arah penyatuan diri secara seksual, tidak. Dan jangan izinkan pendewaan terhadap berlebihan terhadap seks yang duniawi sifatnya merampas rasa sayang yang sehat antara anggota keluarga, ya. Kamu boleh memeluk kawan kamu, anggota keluarga kamu, ya, sebagainya, mencium, bukan arti dia mau melakukan hubungan seks, ya. Jangan berlebih-lebihan dengan hal seperti anggapan yang salah ini, ya. Nah, di prinsip Alkitab mengenai seks. The Scripture, Sex and Satisfaction. Ada satu buku yang ini. Prinsip Alkitab mengenai seks dan prinsip ini diambil dari 1 Korintus, ya. Hubungan seks dalam pernikahan adalah kudus dan baik. Ini menurut Ibrani 13 ayat 4. Jadi Allah menganjurkan untuk melakukan hubungan seks dan mengingatkan tentang godaan-godaan yang mungkin timbul jika ditiadakan atau dihentikan. Nah, bagi suami istri, jangan menghentikan hubungan kelamin, ya, hubungan seks, karena jikalau itu dihentikan sedangkan satu pihak masih ingin melakukannya, ini akan menimbulkan godaan-godaan yang boleh menyebabkan satu orang jatuh, ya. Boleh juga, ya, datuk nenek boleh jatuh, ya. Ada banyak cerita saya dengan itu, tapi saya tak ada masa nak cerita sudah, ya. Jadi jangan hentikan, teruskan walau bagaimanapun umur kamu.
Kalau kamu masih mampu melakukannya, lakukanlah itu dengan atas dasar kasih dan cinta yang dari Tuhan. Ya. Dan kedua, kesenangan seks harus sesuai dengan prinsip dasar. Bahwa nafsu birahi seseorang tidaklah untuk dirinya sendiri atau untuk kesenangannya sendiri, tetapi untuk pasangannya. Ya. Kesenangan seks harus sesuai dengan prinsip dasar. Ya. Kalau kamu mempunyai nafsu, jangan itu nafsu oleh karena kamu ingat seseorang, tapi karena istri kamu. Ya. Setiap kegiatan seks yang mementingkan diri sendiri adalah perbuatan dosa. Ini tengok saya buat di dalam warna ini. Dan nafsu birahi dan bukan perbuatan kudus dan penuh kasih. Ya, kalau ada kegiatan seks yang mementingkan diri sendiri, itu adalah dosa, tahu? Dia memaksakan istri dan sebagainya itu juga. Mesti ingat. Oleh karena itu perbuatan homoseks, pemburit dan masturbasi, seperti juga kegiatan-kegiatan mementingkan diri sendiri dalam perkawinan adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Nah, mesti ingat ini juga. Masturbasi ataupun homoseks di dalam pernikahan itu tidak dibenarkan karena itu adalah dosa. Di bidang seks seperti juga dalam setiap aspek kehidupan lainnya adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Ya, kalau pasangan kita saja yang puas, oke, bersyukur puji Tuhan, saya memberi yang terbaik kepada kamu hari ini. Di bidang seks seperti juga dalam setiap aspek kehidupan lainnya, ya, ada lebih berbahagia kalau kita memberi. Ya, kesenangan terbesar jika memberi kepuasan pada pasangan. Ini karena kita mencintai pasangan kita. Ya, kalau kita tidak mencintai pasangan kita, itu tidak akan berlaku. Hubungan seks harus berkala dan terus-menerus. Tak ada pedoman untuk menentukan berapa kali dalam satu minggu. Dr. Gerard, kalau kamu lihat dalam YouTube, dia senantiasa berkata, paling kurang dia melakukan hubungan seks dengan istrinya ada 2 kali seminggu. Bahkan lebih dari itu. Ya, umurnya sudah, dia lebih besar dari saya. 50 lebih tahun. Tapi aktif dalam keadaan seksual itu masih ada sampai hari ini. Ini kalau kamu mendengar dia berkhotbah pasal seks, pasal apa-apa, memang sangat menarik. Ya. Hanya prinsip bahwa kedua pihak harus memberi kepuasan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang terbakar, keinginan seks yang tidak dipenuhi. Ya. Jangan membiarkan suami kamu terbakar dalam keadaan ingin melakukan hubungan seks tapi istrinya senantiasa tidak respon. Jadi ujung-ujung suaminya terbakar dalam hawa nafsu, ya, dan tidak sampai timbul godaan untuk mencari kepuasan di tempat lain. Oke, seterusnya yang keempat, prinsip sama-sama puas berarti bahwa setiap pihak harus memberi kenikmatan seks yang menjadi hak pasangannya kapan saja diperlukan. Ya. Bagilah hak itu kepada dia. Ya. Bagilah hak itu. Permintaan untuk puasan seks tidak boleh berdasarkan nafsu birahi yang duniawi. Ya, ada banyak lagi mengenai perkara ini. Oke, kelima, sesuai dengan prinsip hak-hak tidak boleh ada tawar-menawar di bidang seks. Tidak boleh ada tawar-menawar. Oke, saya tidak mau berhubungan seks kecuali jika engkau, dia bilang, ada tawar-menawar lagi. Ya, ini tidak boleh di dalam pernikahan Kristen tahu. Beritahu sama mereka kini, ya. Kalau kau beli ini untuk saya, ada perempuan yang cakap macam itu dengan suami mereka di tempat tidur. Macamlah seks itu diberikan supaya menjadi alat untuk dia membeli sesuatu. Ya, ini adalah dosa. Tawar-menawar dengan suami ataupun dengan istri. Ya, kedua belah pihak tidak ada hak untuk membuat tawaran demikian. Kedua belah pihak punya hak yang sama dan timbal balik atas hubungan seks. Ya, Rasul Paulus tidak memberikan pada laki-laki hak yang lebih tinggi daripada perempuan. Prakarsa bersama untuk mengadakan hubungan seks, rangsangan permainan sebelum bersetubuh, dan sama-sama menikmati hubungan seks itu tidak sama saja diperbolehkan tetapi dianjurkan. Di samping hak-hak perkawinan ada juga kewajiban yang satu terhadap yang lain. Oke, ada banyak praktikal cara melakukan hubungan seks dan cara memuaskan istri atau suami itu ada banyak sekali buku-buku yang ada ya yang dipelajari oleh suami saya di tempat dia pergi sekolah. Karena suami saya dia ada belajar ini waktu STS dan pergi ke Batu Malang lagi, dia juga
banyak buku-buku. Jadi saudara, walaupun saya tidak pergi sekolah tinggi-tinggi seperti dia, pergi ke Batu Malang dan sebagainya, tetapi saya boleh belajar sendiri. Saya lihat, oh macam ini. Jadi tidak salah kalau kita belajar ya, belajar demi membahagiakan suami dan istri kita, ya. Oke. Inilah beberapa prinsip Alkitab tentang hubungan seks, mengetahui dan melaksanakan ajaran-ajaran ini, dan prinsip-prinsip Alkitabiah lainnya yang terdapat dalam bab ini akan menolong suami istri untuk mengembang dan memelihara kesatuan yang sungguh-sungguh di dalam perkawinan. Oke, seterusnya I. Kita sampai F saja ya, kehidupan seksual yang tercemar. Saya mau berbicara tentang kehidupan seksual yang tercemar ini ya. Dalam kehidupan pernikahan terkadang suami istri terjebak dalam godaan PIL. Ini PIL ini apa? Gini. Ini adalah pria idaman lain dan will, wanita idaman lain. Bila godaan pria idaman lain dan wanita idaman dibuahi akan terjadi perzinahan. Nah, ini harus awas. Kehidupan seksual di dalam pernikahan kita ini akan tercemar kalau ada hubungan-hubungan yang dulu itu kita akan hidupkan kembali ya. Kita ingat, wah, kekasih saya ini idaman saya dari dulu tapi tidak jadi kawin dengan dia. Ataupun setelah berkawin dengan istrinya, ada lagi perempuan idaman lain yang dia ketemui selain istrinya. Di belakang istrinya ada orang idamannya, ya. Di belakang suaminya ada pria idamannya. Nah, ini adalah yang membuatkan seks itu tercemar di dalam pernikahan, dan itu adalah sangat berbau busuk di hadapan Tuhan. Kalau perbuatan zina yang dilakukan sebelum menikah paling sedikit mengancam hidup dua orang, maka yang terancam oleh perbuatan yang sama sudah menikah pasti lebih dua orang. Oke, kalau pernikahan itu diancam oleh perzinahan, ini akan menyebabkan kerusakan yang paling banyak, ya. Yang paling banyak. Kalau dia melakukan perzinahan sebelum kawin, paling tidak merusak dua orang. Tapi setelah dia menikah, dia masih lagi mau berselingkuh, mau main di luar sana, dia akan merusakkan lebih banyak orang. Baik orangnya sendiri, baik orang sebelah perempuan itu sendiri, sebelah suami orang itu, anak-anak lagi, banyak sekali orang akan terluka. Jadi awas dengan pencemaran ya seksual di dalam pernikahan. Dengan mengubah setia pada istri atau suami, seorang tidak hanya merusak kulah atau sendangan sendiri, dan dengan demikian hanya dirinya sendiri, melainkan juga yang merusak sumur dan kulah orang lain kalau yang bersangkutan berumah tangga. Oke, tanggungannya menjadi double ya, 3 atau 4 kali lipat ya. Oleh sebab itu janganlah mencemarkan tempat tidur, baik tempat tidur sendiri maupun tempat tidur orang lain. Tempat itu adalah tempat yang suci. Oke. Adalah sangat-sangat menyedihkan apabila seorang istri membawa tidur seorang suami atau pria lain ke dalam tempat tidurnya. Itu adalah sangat-sangat busuk dan sangat-sangat tidak dapat diterima oleh Tuhan. Itulah perkara yang sangat jijik yang tidak Tuhan mau lihat di dalam pernikahan Kristen. Ya, tanggungannya menjadi double ya kalau perkara itu terjadi. Tanggungan yang sangat berat ya. Oke, kita lihat lagi. Dalam Alkitab bahkan dikatakan barang siapa memandang perempuan serta menginginkan di dalam hatinya, maka ia sudah berzina dengan wanita itu. Jadi Yesus sendiri mengatakan kepada orang waktu dia berkhotbah, siapa yang melihat perempuan serta ingin di dalam hatinya, maka ia sudah berzina dengan wanita itu. Jadi awas sekali para pria, kalau kamu pergi ke Facebook, kalau kamu selalu melihat perempuan itu saja, setiap kali ke Facebook, setiap kali kamu ke WhatsApp, kamu mau lihat perempuan itu saja, bahkan kamu sudah mau lihat lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali dalam satu hari, itu adalah satu dosa.
itu akan terbawa-bawa dalam mimpimu, itu akan terbawa-bawa ke bilik mandimu, itu akan terbawa-bawa dalam katelmu. Ya, mesti awas ya. Tuhan menegur keras dosa itu dengan hukuman dimasukkan dalam api neraka yang menyala-nyala. Nah, itulah sebabnya Tuhan berikan jalan keluar sedikit lanjut lah. Ada warning dari bos. Ini 10 menit lagi dia bilang, oke, nanti dulu ya. Tuhan beri jalan keluar membutakan mata agar tidak berzina dengan dalam pikiran. Jadi butakanlah mata Anda. Jikalau kamu suka melihat tuh perempuan kene, udah kawin, mau lagi lihat perempuan lain, butakanlah matamu. Itu yang Tuhan katakan. Simpan plaster. Tapi kalau plaster tuh bukan buka balik, jangan ya. Setiap pasangan mempunyai kehidupan seks yang unik, namun di dalam keunikan itu ada jenis hubungan seks yang kudus, ada yang tidak kudus. Oke. Seks yang tidak kudus, oke, kita lihat apa seks yang tidak kudus? Jenis hubungan seks yang kudus bukan hanya dilakukan setelah diberkati oleh Tuhan di dalam upacara gereja, tetapi juga cara melakukan hubungan seks itu pun harus kudus. Nah, bukan saja seks setelah diberkati gereja itu ya, baru melakukan hubungan seks, tapi cara melakukan hubungan antara suami istri ada lagi caranya yang kudus. Hal ini penting bagi calon pengantin untuk menjaga kekudusan. Jika seorang sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, akibatnya istri akan menjadi sensitif dan takut kehilangan suami. Istri akan dibuat cemas menjaga suami agar tidak menyeleweng dengan wanita lain. Memang kondisi pacaran seperti ini membuka peluang besar bagi suami untuk dapat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Perjalanan hidup istri ini banyak dihabiskan dengan menjaga suaminya. Ya, sebuah riset majalah Red Books in America menyimpulkan banyak dari 100.000 wanita. Ya, oke, saya bilang bahwa rupanya ketaatan beragama dan pengetahuan akan Tuhan membuat mereka menjaga kekudusan seksual, jadi mereka tidak menjadikan dirinya objek seks. Oke, orang yang sudah mengenal Tuhan, ya menurut buku itu, menurut riset itu, mereka lebih menikmati seks daripada orang yang tidak di dalam Tuhan. Jadi orang ini menunjukkan bahwa yang kudus menghasilkan kepuasan yang sesungguhnya, karena di dalamnya ada campur tangan Tuhan, ya. Oke, seterusnya, seks yang kudus, seks sangatlah indah, tetapi seks di luar pernikahan merusak dan menghancurkan, karena tidak ada berkat di sana. Melalui pernikahan, Tuhan menginginkan manusia berhubungan seks secara aktif, dan kembali menikmati keindahan kegairahan yang telah dianugerahkan Tuhan. Beberapa hal berkaitan dengan kehidupan seksual yang perlu diperhatikan antara lain, suami dan istri sama memiliki kebutuhan seksual. Harus saling memuaskan dalam pernikahan. Saling memuaskan ini satu ajakan ya untuk suami dan istri. Ya, manusia memang dicipta dengan hasrat seks. Jadi memang mempunyai kebutuhan seksual. Harus dipenuhi dalam pernikahan. Artinya tidak boleh mencari kepuasan di luar nikah. Nah, kalau tidak puas dengan suami, jangan cari lagi pria-pria yang lebih handsome dari dia. Dalam kehidupan seks harus saling memuaskan, bukan hanya seorang saja yang dipuaskan, bukan hanya satu pihak saja yang berinisiatif, sementara pihaknya lain pasif. Nah, kalau melakukan hubungan seks itu, jangan seorang itu terbaring saja, yang seorang ini, banyak kerja dia. Dia sudah berpeluh-peluh, yang satu ini tidak ada kerja apa-apa. Jadi ini tidak digalakkan ya, ini tidak digalakkan ya. Katakan kepada suami istri itu ya, mereka harus bekerja sama. Ada lagi, untuk kehidupan seks yang kudus, suami istri harus menyadari bahwa tubuhnya sekarang bukanlah milik sendiri. Oke. Kehidupan seksual orang Kristen tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kerohaniannya. Nah, kehidupan seks dan kehidupan kerohanian harus berjalan bersama. Kenapa saya katakan demikian? Karena begitu banyaknya godaan, begitu bahayanya perjalanan hidup kita yang percaya pada Tuhan. Jika kita tidak dekat dengan Tuhan, jika kita tidak hidup di dalam firman Tuhan dalam doa, tapi hanya ada keinginan seks, kemungkinan kita akan jatuh. Jadi
hidup ini harus berjalan bersama, ya. Mesti kuat di dalam Tuhan dan kuat dengan hubungan dengan istri atau suami kita. Oleh sebab itu Allah menentang setiap hubungan intim layaknya suami istri dua pernikahan yang bertanggung jawab. Nah, saya akan maju lagi ya. Perzinahan, percabulan, homoseksual, lesbian, dan sodomi tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, tidak layak di hadapan Tuhan. Ada lagi yang saya ingin tekankan. Penyimpangan seks ya dalam pernikahan. Ini yang terakhir. Saya minta maaf karena tidak ada masa untuk jelaskan satu persatunya setiap poin-poin yang tadi itu. Ya, karena tidak ada masa, karena memang pelajaran ini sangat panjang. Penyimpangan seks ya. Yang pertama oral sex. Apa artinya oral sex? Oral sex yaitu dengan memasukkan penis ke dalam mulut untuk diisap oleh istri. Ini sering diminta oleh suami karena memberikan daya rangsang dan kenikmatan seks yang tinggi. Ini dapat dilakukan sebelum hubungan atau sesudah hubungan. Di dalam etika Kristen, hal ini tidak dibenarkan karena Tuhan tidak menciptakan penis ketemu mulut. Tempat pertemuan penis selalu di vagina. Nah, katakan kepada pasangan yang mau menikah, jangan melakukan oral sex ini dengan memasukkan kemaluan suami ke dalam mulut wanita. Dan Tuhan tidak menginginkan perkara ini. Ini adalah oral sex. Ini tidak sehat. Dan kalau melakukan hubungan seks harus kudus di hadapan Tuhan. Ya. Kalau para suami yang biasa meminta-minta supaya istrinya menghisap penisnya, dia harus bertobat. Ya. Dia harus bertobat. Ini bukan diciptakan Tuhan untuk mulut. Itu diciptakan untuk alat kelamin istrinya. Ya. Jangan meminta yang berlebih-lebih. Sudah pun setiap kali berhubungan seks selalu dia rasa puas, dia minta lagi yang satu nih. Ini adalah suami yang penting diri. Jadi katakan, ya, konseling mereka. Oke? Ada satu lagi, penyimpangan seks ini adalah anal seks ataupun sodomi. Anal seks yaitu melakukan seks dengan memasukkan penis ke dalam anus istrinya. Itu tempat berak, Pak itu. Jangan masukkan ya penis ke tempat keluarnya tai. Saya mau tegaskan dengan ini. Ada banyak orang-orang yang melakukan seperti itu. Walaupun dengan istrimu sudah diberkati di gereja, tetapi cara melakukan seks harusnya kudus di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan penis itu adalah untuk vagina, untuk kelamin istrimu, bukan untuk anusnya. Ya, ini cara-cara yang dilihat oleh dunia di dalam YouTube dan sebagainya. Ya. Di anus ansuri saraf rangsangan tidak ada, sehingga kalau dipaksa untuk menimbulkan kesakitan dan bisa menjadi pendarahan yang pada anus. Ini boleh menyebabkan penyakit tahu. Katakan kepada mereka itu, jangan berlebih-lebihan. Oke. Masturbasi atau onani. Masturbasi atau onani adalah aktivitas penis bagi pria dan rangsangan vagina atau payudara bagi wanita. Hal ini kebanyakan dilakukan oleh pria dengan cara melihat tubuh wanita yang sedang telanjang melalui video porno dan bacaan yang menimbulkan fantasi seksual. Nah, ini adalah salah. Ya, kalau seorang suami ini melakukan masturbasi atau onani. Saya pernah diberitahu oleh satu ibu di mana dia selalu melihat bapak mertuanya lama di bilik mandi. Apa yang dia lakukan di bilik mandi? Dia melakukan ini. Nah, ini harus kita jaga. Jangan sampai terjadi di dalam rumah tangga Kristen. Bahkan para pendeta, para hamba Tuhan yang sangat suka kepada salah seorang dari anggota jemaatnya, sehingga dia melakukan masturbasi ataupun onani di bilik mandi. Dia mengingatkan perempuan ini, dia lakukan sendiri sehingga dia mengalami orgas kemuncak, ya, sehingga dia ketawa-ketawa sendiri. Dia sudah mengalami, dia rasa dia
bermain dengan perempuan yang disuka olehnya. Hal ini kebanyakan dilakukan oleh pria dengan melihat tubuh wanita. Ini tidak boleh, ya. Jauhkanlah semuanya itu dari hidup kita sebagai seorang Kristen. Oke. Dan lagi tontonan film porno. Saya pernah melayani seorang ibu di mana suaminya ini, dia tengok pendrive suaminya, wah, penuh dengan pornografi, film-film porno, ya. Dari sana istrinya hampir gila, tahu. Kalau istrinya pergi jamban, dia melihat kemaluan. Kalau dia mau makan, dia tidak dapat makan. Dia lihat ada kemaluan, ada apa namanya, perkara yang dia lihat di dalam pendrive suaminya. Sedangkan suaminya adalah seorang worship leader, musician di gereja, dan termasuk istrinya. Jadi kami melayani istrinya begitu lama sekali. Jadi begitu jahat, begitu buruknya menonton film porno. Hal ini tidak baik, ya, ia sangat membahayakan. Seorang suami yang suka nonton film porno, maka sewaktu-waktu hubungan yang ada dalam pikirannya bukanlah istrinya. Waktu dia sedang berasmara dengan istrinya di tempat tidur, bukan istrinya di dalam pikirannya, melainkan yang ada di porno yang dia lihat tadi, tubuh yang dia lihat tadi lebih cantik dari istrinya. Itu yang di dalam pikirannya. Dan dengan perempuan itulah dia melakukan hubungan seks, bukan dengan istrinya. Nah, ini adalah satu kecemaran di dalam hubungan seks. Karena menonton film porno. Jadi kamu sebagai suami istri yang mau menikah, jangan sekali biasa menonton film porno dulu. Di dalam kamar kamu pun tidak boleh ya. Ini ada roh-roh yang rakus, roh-roh yang merosakkan, ya. Roh perzinahan ada di dalam film porno. Ya, itu akan merasuk di dalam hati kamu, suami atau istri. Karena itu kita harus awas, ya. Bagi suami, fantasi seksnya adalah wanita pemain film tersebut. Sehingga jangan kaget kalau satu hari suami mempraktikkan langsung kepada wanita lain. Demikian juga istri punya potensi melakukan hubungan intimnya kepada pria lain yang bukan suaminya. Nah, inilah bahaya-bahaya yang akan terjadi, ya. Oke. Demikianlah kehidupan seks dalam pandangan Kristen dengan pedoman yang bersumber dari Alkitab. Pada zaman postmodern ini, manusia mengutamakan kebebasan seks bebas, justru umat Kristen harus hidup pada prinsip firman Tuhan supaya kehidupan suami istri itu rukun, bahagia, dan selalu diberkati. Hiduplah saling mengasihi, menyayangi, dan berlomba untuk membahagiakan pasangan kita seumur hidup dalam rumah tangga yang bahagia. Sebagai akibatnya, keturunan akan berbahagia dan diberkati, gereja akan bertumbuh, maju, dan bermasyarakat akan mengalami kerukunan dan kebahagiaan. Oke. Itu dia, Kenny. Saya rasa saya sudah share semua yang saya sebenarnya saya setiap poin itu saya ada keterangan-keterangan dan pengalaman-pengalaman, tapi saya tak ada cukup masa karena guru akan mengambil tempat lepas nih. Ada pertanyaan apa-apa yang mau ditanya? Saya bagi 2 menit saja. Kalau ada boleh tanya dengan saya sebelum saya undur diri dan beri masa kepada suami saya untuk mengajar seterusnya. Adakah? Ada. Ada? Tak ada? Oke, tak ada. Oke, sekarang saya bagi masa kamu rehat sebelum suami saya mengajar. Saya bagi kamu masa 10 menit untuk pergi minum. Oke, terima kasih karena memberikan perhatian yang baik, ya. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih, Anti. Ya, sama-sama.